Ya adik-adik, pagi hari ini kita bersyukur kita bisa kembali lagi di dalam IHMPT. Walaupun kita masih melaksanakan secara online, tetapi kakak berharap agar kita tetap semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, seperti biasa di sini ada Kak Maya, Kak Sinta, Kak Silva. Ya adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah kita, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Marspelkan Teruna. Adik-adik, sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan pimpin kita terlebih dahulu di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mengucap syukur atas segala pertolongan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari yang indah ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami dapat melaksanakan IHMPT, walau kami tetap masih melaksanakannya secara online. Tetapi Tuhan, kami tetap semangat dan kami tetap bersyukur bahwa dalam kondisi apapun kami percaya Tuhan Yesus selalu ada untuk menyertai kami. Dan ya Bapa, pada saat ini kami berdoa buat adik-adik teruna yang sementara masih dalam persiapan untuk mengikuti ibadah hari Minggu Teruna. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, menyertai mereka semua, dan Tuhan juga menyertai adik-adik teruna yang mungkin pada pagi hari ini tidak bisa hadir untuk mengikuti ibadah teruna secara online. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka juga Tuhan. Kiranya di minggu-minggu yang akan datang mereka juga akan bersama-sama hadir untuk mengikuti ibadah teruna. Ya Bapak, inilah ungkapan syukur dan doa kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan, bahkan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur, dan pembacaan Mazmur kita pada hari ini terdapat dari Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-73 sampai ayatnya yang ke-80. Mazmur 119 ayat 73 sampai ayat yang ke-80. Kita baca bersama-sama. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Demikian pembacaan Mazmur. Untuk merespon Mazmur kita pada hari ini, kita menyanyi dari Gita Bakti 6. Gita Bakti 6, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah
firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu adik-adik mempersiapkan bacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Dari 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Ya adik-adik, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, ungkapan syukur banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi mengadakan ibadah Pelkat Teruna. Kiranya Tuhan tetap memberkati ibadah kami walaupun secara online, tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya adik-adik, kita baca sama-sama dari 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Ya adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita tadi sudah jelas dikatakan bahwa pada saat itu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah adik-adik, di sini sebagai saksi Kristus, Rasul Paulus banyak membawa dampak yang begitu baik dalam kehidupan jemaat Korintus pada saat itu, di mana dari keberagaman jemaat Korintus dan adanya perpecahan di tengah-tengah jemaat, Rasul Paulus datang untuk menolong jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-9 di sini dijelaskan bahwa pengajaran iman Kristen yang dipahami oleh jemaat di Korintus. Di sini ada banyak hal yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus untuk bagaimana hidup di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, dengan tema kita pada pagi hari ini adalah bersyukur sebagai saksi Kristus. Adik-adik, ketika kita dipercayakan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus meyakini dan kita harus mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, saksi Kristus harus diterima dengan rasa bersyukur. Ketika misalnya seperti pendeta, presbiter maupun kakak layan yang ada di tengah-tengah adik-adik harus bersyukur. Kenapa? Karena kita dipercayakan untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus bukan berarti hanya untuk seperti pendeta, kakak layan, tetapi adik-adik juga bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dengan apa? Ketika adik-adik mau melakukan kehidupan adik-adik dengan baik dan benar. Terus adik-adik harus bersyukur karena adik-adik menjadi saksi Kristus. Terus yang kedua, adik-adik mengerti bahwa dirinya harus bersyukur sebagai saksi Kristus yang dimilikinya. Kita harus memiliki rasa bersyukur. Kita harus meyakinkan bahwa ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita diberikan kepercayaan untuk menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus bersikap, bertingkah laku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menjadi saksi Kristus juga kita harus memiliki komitmen dalam diri kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam segala pergumulan, dalam segala permasalahan yang ada. Kita harus tetap setia.
kita harus tetap berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun kita mengalami pergumulan, tetapi kita harus menyerahkan pergumulan itu, permasalahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Ibadah kita telah selesai. Kakak akan pimpin adik-adik dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur banyak terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir pada saat ini hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Kami mau berterima kasih atas tuntunan penyertaan Tuhan seminggu yang kami telah lewati, dan tiba saatnya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Berkati ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk seminggu ke depan, adik-adik Teruna dimanapun berada, dan kakak Layan juga. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan. Kiranya Tuhan tetap selalu menyertai. Berkati juga keluarga, orang tua, adik kakak, anak-anak Teruna dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap memberkati dalam segala aktivitas dan selalu tetap diberikan kesehatan. Kiranya juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat segala pergumulan atau permasalahan yang tengah kami hadapi saat ini, baik secara individu. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan tetap menyertai kehidupan kami selalu. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baiklah adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak berharap agar adik-adik tetap semangat dan kita ketemu lagi di ibadah minggu depan. Ya adik-adik, tetaplah semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.